wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada Nabi terakhir kita, sosok manusia yang paling mulia, panutan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kultum sirah tentang Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya sudah dibahas oleh para asatid, as-sabiqun al-awwalun, cendekia muda ya. Ada Ustadz Uje, ya, Ustadz Yogi, Ustadz Ilham ya. Dari as-sabiqun al-awwalun, cendekia muda, tentang bagaimana kondisi awal Madinah, kemudian dilanjutkan dengan perang Badar, kemudian dilanjutkan dengan perang Uhud, dan insyaallah siang ini kita akan melanjutkan ke perang Khandaq. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum terjadinya perang Khandaq, kondisi Madinah pada saat itu diliputi dengan kedamaian dan juga ketentraman. Hampir selama 1 tahun tidak ada peperangan yang terjadi. Dan Rasulullah SAW sendiri dalam rentang waktu tersebut hanya fokus pada penyebaran agama dan perbaikan kondisi masyarakat Madinah. Dan masyarakat muslim mereka semua hidup dengan tenang, hidup dengan nyaman, tidak ada peperangan yang menyita stamina dan juga pikiran mereka. Nah, kondisi tersebut ya, kondisi Madinah yang diliputi dengan kedamaian, kondisi masyarakat muslim yang hidup dengan tenang, hidup dengan damai, kondisi ini tidak disukai. Tidak disukai oleh orang-orang yang tergabung ke dalam barisan sakit hati. Siapa? Yaitu orang-orang Yahudi yang terusir dari Madinah pada saat perang Bani Nadir. Dan itu karena ulah mereka sendiri ya. Mereka berkhianat, berkonspirasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya perang Khandaq. Karena ada orang-orang Yahudi ya yang tersakiti ya, maksudnya dia merasa sakit hati karena terusir dari Madinah, kemudian melakukan makar, yaitu dengan cara mendorong para kabilah-kabilah Arab yang anti-Islam untuk memerangi kaum muslim di Madinah. Sebanyak 20 orang pemuka Yahudi dari Bani Nadir, mereka semua bertolak ya pergi menuju Mekah untuk bertemu dengan orang-orang Quraisy. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendorong mereka, untuk mengajak mereka agar mereka mau bergabung turut serta memerangi umat Islam di Madinah. Dan mereka berjanji ya untuk melancarkan aksi ini sampai selesai. Gayung bersambut orang-orang Quraisy ya, karena menaruh dendam juga ya, perang Badar yang kedua tuh ya, yang awalnya ingin menyerang tapi nggak jadi, balik kembali ya, sekarang punya semangat lagi karena ada temannya, itu orang-orang Yahudi ya, jadi menyambut baik tawaran dari orang-orang Yahudi. Kemudian 20 orang pemuka Yahudi dari Bani Nadir ini kembali jauhlah ya, kembali berkeliling menemui satu kabilah ke kabilah yang lain. Tujuannya sama, untuk mendorong, mengajak ya mereka agar mau bergabung memerangi umat Islam di kota Madinah.
Kemudian terkumpullah ya orang-orang Yahudi dan kabilah-kabilah Arab yang siap berperang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Makanya perang ini disebut dengan perang Ahzab. Apa itu Ahzab? Ahzab itu berkoalisi atau bersekutu. Jadi orang-orang Yahudi dan juga kabilah-kabilah Arab mereka semua bersatu, berkumpul, ya, berkoalisi untuk memerangi Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin di Madinah dengan membawa banyak pasukan yang jumlahnya lebih banyak dari seluruh penduduk Madinah, yaitu sekitar 10.000 pasukan ya, yang siap memerangi umat Islam. Sedangkan kaum muslimin sendiri kira-kira sekitar hanya berjumlah 3.000 pasukan, ya 10.000 banding 3.000. Nah, ini yang di dalam catatan sejarah disebut sebagai salah satu peperangan yang paling sulit, ya, dan dianggap sebagai peperangan yang paling menegangkan yang terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Kabar ini kemudian didengar oleh Rasulullah SAW. Kabar mengenai ada pasukan Ahzab dengan jumlah pasukan yang sangat banyak, mereka sudah bersiap-siap ya hendak datang ke Madinah untuk memerangi umat Islam. Rasulullah kemudian bergegas ya menggelar majelis musyawarah untuk memusyawarahkan, mencari cara ya menampung ide strategi pertahanan apa ya yang cocok digunakan untuk menahan gempuran dari pasukan Ahzab. Anggota majelis, para sahabat semuanya saling bertukar pendapat sampai kemudian muncul seorang sahabat dengan ide cemerlangnya, yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, dulu kami, yaitu orang-orang Persia, ketika kami dikepung oleh musuh, maka kami akan membuat parit di sekitar wilayah kami. Tujuannya adalah agar mereka tidak dapat masuk ke wilayah kami. Jadi untuk menghadang pasukan-pasukan musuh agar tidak masuk ke kota." Dalam bahasa Arab, parit disebut khandaq. Makanya perang ini juga disebut dengan perang khandaq. Jadi disebut perang khandaq karena dari pihak muslim ya ini menggunakan strategi pertahanan yaitu dengan menggali parit. Sedangkan disebut perang Ahzab karena dari pihak musuh mereka semua berkoalisi ya dari suku, kabilah, ya, golongan dan lain sebagainya. Nah, usulan ini kemudian diterima oleh Rasulullah SAW. Usulan untuk membuat parit dari Salman Al-Farisi. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan kepada para sahabat, memerintahkan pada kaum muslimin untuk mulai menggali parit di sebelah utara kota Madinah, yaitu antara Harrah Waqim dengan Harrah Al-Wabbarah. Kenapa hanya di sebelah utara saja? Nah, ini sudah dibahas ya di awal pertemuan sama Ustadz Ujay ya. Karena kondisi Madinah ini secara pertahanan sangat strategis ya, sangat strategis. Karena Madinah dikelilingi oleh Harrah. Harrah itu tumpukan batu-batuan berwarna hitam atau bukit bebatuan ya, Harrah. Bukit bebatuan berwarna hitam yang mengelilingi kota Madinah di sisi timur, barat, dan selatan. Sehingga sangat sulit dimasuki oleh pasukan musuh. Akses hanya dari sebelah utara. Kemudian kaum muslimin pun mulai menggali parit ya dengan penuh semangat, termasuk Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah SAW tidak hanya memerintah saja buat parit sebelah sini sebelah ini enggak. Ya, tapi Rasulullah SAW juga ikut serta bergotong royong menggali parit bersama kaum muslimin, ikut mencangkul ya, ikut membopong pasir dan lain sebagainya. Selama berhari-hari kaum muslimin menggali parit ya di tengah teriknya sengatan matahari. Letih, lesu ya, itu kondisi kaum muslimin pada saat itu. Ditambah ya mereka didera rasa lapar yang sangat luar biasa. Dan untuk menahan ya, untuk menghilangkan rasa laparnya mereka sampai makan gandum ya segenggam atau sepunut telapak tangan yang dicampur dengan lemak ya, makanan yang sulit masuk ke dalam rongkongan. Itu saking untuk menghilangkannya rasa lapar pada saat itu. Dan bahkan saking laparnya sebagian dari mereka mengganjal perutnya dengan batu. Dan Rasulullah SAW sendiri mengganjal perutnya dengan 2 batu ya, saking
rasa lapar yang dirasa oleh kaum muslimin pada saat itu. Singkat cerita, parit telah selesai digali dan ternyata ya strategi parit dari Salman Al-Farisi ini sangat efektif. Jadi ketika pasukan Ahzab tiba di Madinah, mereka semua kaget. Kaget karena di hadapan mereka sudah ada parit yang menghalangi mereka masuk ke kota Madinah. Mereka cari cara, gimana caranya nih biar masuk ke kota Madinah. Ada yang langsung nerobos parit, ya, ada yang melempar dengan batu, ada yang coba nerobos dengan kudanya, ya, mencoba melompati parit dengan kudanya. Namun usaha mereka sia-sia, tidak ada yang berhasil. Justru malah ada di antara mereka yang celaka, bahkan sampai ada yang tewas. Jadi sangat efektif strategi parit, ya, usulan dari Salman Al-Farisi untuk menghadang pasukan Ahzab agar tidak masuk ke kota Madinah. Hanya saja strategi parit ini tidak lantas membuat pasukan Ahzab mudah dikalahkan. Karena parit hanya berfungsi menghalau pasukan Ahzab agar tidak masuk ke kota Madinah. Karena pada saat itu bukan perang terbuka, ya, bukan perang terbuka di area lapangan atau padang pasir yang luas, enggak. Tapi 10.000 pasukan, ya, memerangi 3.000 pasukan yang berada di dalam kota Madinah. Nah, ini nggak akan kebayang, ya, kalau tidak ada strategi pertahanan yang bagus, 10.000 masuk ke dalam kota, nah, pasti sudah binasa, ya, sudah hancur lebur kaum muslimin pada saat itu. Jadi fungsi dari parit hanya menghadang saja agar pasukan Ahzab tidak masuk ke kota Madinah. Hampir selama 1 bulan penuh pasukan Ahzab mengepung kaum muslimin di dalam kota Madinah. Pasukan Ahzab terus mencari cara, ya, agar bisa masuk ke kota Madinah. Mereka mengelilingi Madinah, mencoba untuk mencari celah, mencari cara, ya. Dan ketika mereka dapat celah, dapat cara untuk dapat masuk ke kota Madinah, pasukan muslim tidak tinggal diam. Mereka semua bergegas menghalau mereka dengan panah-panah mereka, dengan tombak-tombak mereka, bahkan ada yang duel 1 lawan 1. Dan akhirnya apa? Mereka gagal kembali masuk ke kota Madinah. Jadi kondisi pada saat itu, kondisi Rasulullah SAW dan pasukan muslim pada saat itu sangat disibukkan dengan menghadang pasukan Ahzab agar tidak masuk ke kota Madinah. Saking sibuknya Rasulullah dan kaum muslimin tidak sempat melaksanakan beberapa sholat wajib pada waktunya. Sholat zuhur terlewat, asar terlewat, maghrib terlewat, baru dilaksanakan pada 1 waktu. Saking stamina dan pikiran mereka semua tersita, ya, hanya fokus menahan, menghalau agar pasukan Ahzab tidak masuk ke kota Madinah. Ini yang membuat Rasulullah menyesal dan kesal, ya, karena tidak bisa melaksanakan sholat pada waktunya. Karena itu Rasulullah mendoakan kebinasaan kepada mereka, karena gara-gara mereka lah Rasulullah dan kaum muslimin tidak bisa melaksanakan sholat pada waktunya. Dan pada saat itu sholat khauf juga belum disyariatkan. Sholat khauf, sholat dalam kondisi takut, sholat dalam kondisi peperangan itu belum disyariatkan, ya. Jadi karena sibuk, lupa dan lain sebagainya. Singkat cerita, selain kaum muslimin terus berusaha untuk menghalau agar pasukan Ahzab tidak masuk ke Madinah, mereka juga terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha kemudian diiringi dengan doa. Mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menutupi kelemahan kaum muslimin, menutupi celah agar tidak ditemukan oleh pasukan Ahzab. Mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kegundahan mereka, menghilangkan kegelisahan mereka. Sampai kemudian muncullah seseorang yang bernama Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud ini dia sudah masuk Islam, tapi keislamannya belum diketahui oleh kaumnya, yaitu kabilah Ghatafan. Kabilah Ghatafan ini ikut serta juga berkoalisi bergabung dengan pasukan Ahzab. Nu'aim kemudian mendatangi Rasulullah menyampaikan idenya agar Nu'aim diizinkan Rasulullah agar bisa bergabung dengan kaumnya dan juga pasukan Ahzab. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memecah belah mereka, untuk menghasut mereka, untuk menghembuskan keraguan di hati-hati mereka.
Dimulai dari kaumnya dulu, kaum Nu'aim bin Mas'ud. Dan cara ini ternyata berhasil, ya. Hasutan dari Nu'aim bin Mas'ud ini mampu memecah belah beberapa kabilah dan berhasil menghapuskan keraguan di antara mereka. Mereka jadi ragu, ya, apakah peperangan ini dilanjutkan atau tidak. Sehingga pasukan Ahzab ini mulai menurun kekuatannya. Dan ketika diketahui oleh Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW tahu kekuatan pasukan Ahzab mulai menurun karena hasutan dari Nu'aim bin Mas'ud tadi, Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, uhzumil ahzab, uhzumhum wa zalzilhum. Ya Allah yang menurunkan Alkitab, yang hisabnya sangat cepat. Uhzumil ahzab, kalahkanlah, hancurkanlah pasukan Ahzab. Uhzumhum wa zalzilhum, kalahkan mereka dan guncangkanlah mereka. Allah pun mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kemudian mengirimkan angin yang sangat kencang disertai dengan hawa yang sangat dingin. Pasukan Ahzab ketika mengetahui ada angin besar, ya, angin puting beliung, ya, disertai dengan hawa yang sangat dingin, ketika mendapati itu mereka langsung kabur, ya, lari terbirit-birit, kocar-kacir, ya, meninggalkan tempat mereka dan mereka semua pulang kembali ke wilayah mereka masing-masing. Dan ini menjadi pertanda kekalahan pasukan Ahzab atas kaum muslimin. Nah, inilah perang Khandaq, ya, sejarah singkat, karena kalau kita baca ini sangat panjang, ya, di setiap babnya itu ada detail-detail tersendiri. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa mukjizat yang dirasakan oleh kaum muslimin. Mukjizat Rasulullah SAW yang dirasakan oleh kaum muslimin pada saat perang Khandaq berlangsung. Di antaranya mukjizat yang pertama yaitu ketika ada sebongkah batu besar yang sangat sulit dihancurkan ketika kaum muslimin sedang menggali parit. Kemudian diadukan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menghampiri sebongkah batu besar tersebut, kemudian diambil cangkul oleh Rasulullah dan Rasulullah kemudian memukulkan batu tersebut sebanyak 3 kali. Yang kemudian batu itu pun hancur berkeping-keping menjadi pasir. Dan mukjizatnya tidak sampai di sini. Ya, ketika Rasulullah SAW memukul sebongkah batu besar itu, di setiap pukulannya, pukulan yang pertama, pukulan yang kedua, pukulan yang ketiga, itu terpecik sinar yang sangat bercahaya. Ya, seakan-akan menyinari istana-istana di beberapa negeri. Pukulan pertama terpecik cahaya yang sangat bersinar. Pukulan yang kedua begitu juga. Dan di setiap pukulannya seakan tergambar istana-istana di beberapa negeri. Yang ini menjadi nubuat, ya, menjadi nubuat bahwa kelak istana-istana tersebut akan dikuasai, akan dibebaskan oleh umat Islam, yaitu istana-istana di negeri Syam, di negeri Yaman, dan juga di negeri Persia. Nah, ini mukjizat yang pertama yang dirasakan oleh kaum muslimin. Mukjizat yang kedua yaitu ketika Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin dilanda rasa lapar yang sangat luar biasa. Kemudian ada salah seorang sahabat, Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah melihat Rasulullah SAW begitu tersiksa karena menahan rasa lapar yang sangat luar biasa. Diam-diam Jabir bin Abdullah ini memotong seekor hewan dan istrinya memasak tepung gandum. Setelah masakan itu matang, ya, masakan itu sudah masak, sudah siap dimakan, Jabir bin Abdullah mendatangi Rasulullah secara diam-diam dan berbisik kepada Rasulullah. Berbisik bahwa Jabir membawa makanan hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hanya sedikit tidak bisa dibagi-bagi. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW justru Rasulullah malah berdiri di hadapan orang-orang yang jumlahnya sampai 1.000 orang. Kemudian Rasulullah memanggil mereka dan mengajak mereka untuk makan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menariknya 1.000 orang yang ikut makan ini semuanya kenyang. Bahkan makanan yang disajikan oleh Jabir bin Abdullah ini masih ada sisa. Insya Allah. Ini diantara mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW yang dirasakan oleh kaum muslimin ketika perang Khandaq. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup,
ada beberapa poin yang bisa kita ambil pelajaran dari perang Khandaq tadi. Yang pertama, sebagai seorang pemimpin tentu tidak hanya memerintah, tetapi juga harus bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian yang kedua, sebagai seorang pemimpin juga harus bisa mendengar dan menjembatani setiap aspirasi, ide, usulan dari orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian yang ketiga, sebagai seorang pemimpin juga harus memiliki rasa kasih sayang. Tidak hanya senang sendiri, tidak hanya bahagia sendiri, tidak hanya kenyang sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ketika kita dalam berkelompok, dalam berorganisasi, hendaknya kita mengedepankan musyawarah ketika kita menghadapi suatu masalah. Dan yang terakhir, dalam menghadapi hidup ini, jangan pernah kita lepas dari 3 hal, yaitu berusaha dengan maksimal, berdoa, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa poin pelajaran yang bisa kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita ke depan. Amin ya Allah rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.